Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat berkumpul di aula yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini. Ikhwan akhwat, pernah dengar nggak kata-kata mutiara yang bilang, jika kau tidak bisa menghargai seseorang karena ilmunya, maka hargailah ia karena pengalamannya. Jadi waktu anak kelas 2 aliyah, itu kan masih zamannya corona ya. Nah, terus waktu itu juga guru-guru anak tuh lagi pada musim-musimnya hamil gitu. Iya, mamanya gak hamil. Aduh. Ya memang lagi banyak yang hamil, banyak yang baru nikah. Terus jadi banyak yang ngambil cuti. Otomatis pondok anak tuh kekurangan guru. Jadi kepala sekolah tuh nyari kepala sekolah anak tuh nyari guru pengganti sementara. Nah, adalah satu guru yang mendaftarkan diri. Nah, kan di pondok anak tuh kekurangan guru di bidang fisika, kimia, dan matematika peminatan. Nah, karena cuma satu yang daftar, jadi guru itu tuh langsung ditugasin ngajar tiga pelajaran tadi, matematika, fisika, dan kimia. Pertama kali ngajar, beliau tuh ngajar di kelas kami. Pertama kali masuk, beliau tuh kayak malu-malu, gak berwibawa gitu. Jadi kami tuh ngelihatnya agak aneh, ibu ini kenapa ya gitu kan. Itu biasalah kalau hari pertama tuh kita perkenalan dulu, cerita-cerita dulu. Nah, pas hari keduanya ngajar lagi kan. Pas ngajar, ibu tuh baru masuk, baru datang, langsung bilang gini, Nak kalian kerjain soal aja ya halaman ini. Kan kami kaget ya, belum pernah belajar, belum pernah dijelasin, tiba-tiba langsung ngasih soal. Untung anak tuh duduk sama orang Tangerang, dia tuh pinter banget. Memang suka di bidang suka di pelajaran yang ngitung-ngitung gitu. Tapi sepinter-pinternya dia tetap butuh penjelasan dari gurunya. Pas awal ngerjain lancar, bisa ngerjain dari awal. Pas di tengah-tengah udah nggak bisa, mentok dia tuh kan, nanya sama guru. Pas nanya, ibunya malah balik nanya ke kami, katanya gini, Nak, kalian ada yang tahu nggak cara ngerjain ini? Lah, padahal sekelas itu tuh yang tahu, yang bisa cuma dia doang gitu kan. Ibunya malah balik nanya ke kami. Nah, karena guru tadi tuh cara ngajarnya gitu dan hampir setiap hari hampir sering ketemu sama pelajaran itu. Jadi ibu tuh sering ngajar dan cara ngajarnya gitu aja. Jadi kita tuh bosen, lama-lama kayak nggak ngehargain ibu itu loh. Dah ibu mah nggak bisa gitu. Jadi akhirnya tuh kami tuh sampai karena bosen, jadi ada yang cerita-cerita, ada yang cerita sendiri, ada yang makan-makan, ada yang tidur, sampai yang paling parah ada yang saling nyari kutu. Serius. Tapi ibu itu bilang gini, nggak apa-apa Nak, kalau kalian ngantuk mah bawa aja. Dah ibu mah tahu kalian tuh capek gitu di asrama, banyak kegiatan. Gara-gara ibu ngomong gitu udah kami jadi
makin tambah loh, makin tambah parah gitu kan. Makin ngelunjak. Terus waktu itu kelas 3 aliyah sama 3 MTS mau ujian akhir. Guru-guru tuh pada, jadi guru-guru tuh pada ngawas. Terus anak kelas 2 aliyahnya ditugasin, beberapa orang gitu ditugasin untuk ngisi kelas kosong. Nah anak tuh kebagian kelas 10 3 MIPA. Pas anak masuk, mereka tuh langsung masang muka yang gak seneng gitu. Ih kenapa sih masuk, orang pengennya juga kosong, pengen juga bobo gitu kan. Padahal banyak tugas yang lain gitu, gak mau diisi, gak mau diganggu. Jadi anak tuh di situ kayak ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Kayak anak ngomong, mereka sibuk sendiri, sakit hati loh rasanya tuh. Soalnya ngerasa gak dihargain. Ya Allah kapan sih ini bel, mana lama banget 2 jam gitu kan, gak bel-bel, pengen cepet keluar, gak betah di situ, gak dihargain banget. Dah tuh. Karma. Habis itu dah keluar. Besoknya Ana ditugasin ngajar ke ngisi kelas di MTS. Di kelas 1, 2, 3 MTS gitu. Nah waktu masuk mereka tuh responnya langsung baik gitu ke Ana. Langsung bagus. Ayu kan situ pengennya Ayu ya. Ayu namanya siapa ini. Langsung nanya ayo kita cerita-cerita aja yuk gini-gini. Jadi Ana tuh ngerasa ya Allah enak banget gitu kan. Ana gak kenal sama mereka gak kenal sama Ana. Tapi di situ mereka tuh responnya langsung baik gitu ke Ana. Nah, di situ Ana ngerasa Allah itu ngasih tahu ke Ana gimana rasanya saat kita ngajar nggak dihargain sama muridnya, dan juga saat kita ngajar dihargai sama muridnya itu gimana rasanya. Itu Ana ngerasain dua-duanya gitu. Besoknya ibu itu masuk lagi ke kelas Ana. Nah ibu itu cerita, enggak deng, kami tuh bilang gini, Bu hari ini gak usah belajar lah, kita cerita-cerita aja, cerita pengalaman ibu gitu kan. Terus ibu tuh cerita, ibu tuh cerita bilang gini, Nak tahu nggak ibu tuh sebenarnya memang guru gitu kan, emang guru di bidang pelajaran gini, cuman ibu tuh dulu pernah amnesia 8 tahun gitu kan. Iya gitu. Kami kaget ya. Oh, pantes ya ibu itu tuh ngajarinnya gitu, kayak gak bisa ngajar. Ternyata ada sejarahnya, ibu tuh bikin anaknya lagi ulang tahun. Jadi ibu tuh bikinin kue ulang tahun tuh anaknya. Gak tahu tiba-tiba jatuh, gak lupa ceritanya, intinya jatuh. Habis itu amnesia selama 8 tahun. Nah ibu tuh juga cerita kalau suaminya tuh sakit gitu kan, anaknya banyak. Jadi ibu tuh apa sih Pak? Apa sih itu namanya? Tulang punggung keluarga gitu. Dan tuh kami tuh awalnya punya niatan pengen ngaduin ibu itu ke kepala sekolah. Kalau ibu itu tuh ngajarnya nggak benar gitu kan. Dan kami juga butuh belajar karena mau ulangan gitu kan. Bentar lagi mau ujian. Butuh belajar. Nah, gara-gara ibu tuh cerita gitu, jadi kami nggak tega untuk ngaduin. Udah mana corona, susah nyari kerja, sekalinya kerja diaduin gitu kan sama santrinya. Dah, akhirnya pas terus itu Ana tuh lagi belajar sama guru yang lain. Tiba-tiba ibu tuh pamitan gitu ke kami. Kenapa itu kan? Ternyata ibu itu tuh nggak tahu dipecat atau keluar gitu gara-gara alasannya diaduin sama adik-adik satu aliyah gara-gara ngajarnya gak bener gitu. Kasian banget. Jadi sedihlah kami di situ kehilangan ibu tadi. Nah, jadi hikmah dari cerita yang Ana sampaikan, kita itu gak akan mendapatkan anak didik, kita itu akan mendapatkan anak didik sebagaimana kita dulu pernah dididik. Semisal, waktu kita menjadi murid itu tidak menghargai guru kita, maka suatu saat nanti kita akan tidak dihargai juga oleh murid kita. Meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi bakal ada 1 atau 2 orang yang seperti itu. Bahasanya mah, karma does exist, hukum karma itu akan berlaku. Maka tetaplah baik kepada siapapun, karena balasan kebaikan pula lah yang akan sampai kepada kita. Sebagaimana guru tadi, mungkin hanya sedikit ilmu yang dapat beliau sampaikan gitu, tapi enggak dengan pengalamannya. Sebagaimana juga kata Ustadz Saiful,
Mungkin kita bisa melebihi ilmu Ustadz, tapi kita nggak akan bisa ngalahin pengalamannya Ustadz. Karena semakin bertambahnya usia kita, Ustadz akan lebih jauh daripada kita gitu. Ya, cuman begitu. Sekian dari Ana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah Ana mohon ampun. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.